Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan melihat mengenai pencampuran dari larutan tidak ideal. Larutan tidak ideal ini pertama didefinisikan oleh Margules pada tahun 1895. Dia mengatakan bahwa ln gamma A itu bisa diprediksi dengan menggunakan persamaan berikut. Jadi ln gamma A tidak sama dengan 1. Kalau misalnya gamma A sama dengan 1, dia artinya dalam keadaan ideal. Gamma A lebih besar daripada 1, artinya mengalami deviasinya positif, dan gamma A kurang dari 1, deviasinya adalah deviasi negatif. Dan kebanyakan dari campuran antara satu komponen dengan komponen yang lain, sayangnya tidak berlangsung dengan ideal. Mungkin hampir sama juga dengan di masyarakat kita sehari-hari. Dalam kasus misalkan antara petani dengan nelayan tadi, kalau misalnya ikatan antara petani dengan petani sama dengan ikatan antara nelayan dengan nelayan, sama dengan ikatan antara petani dengan nelayan, itu dikatakan dengan keadaan ideal. Di benda juga sama. Kalau misalnya seperti itu keadaannya, hidup ini mudah sekali. Kita memprediksi perilaku dari campuran, dari benda-benda itu juga mudah sekali. Tapi pada kenyataannya, banyak komponen-komponen ini kalau misalnya dicampur, perilakunya tidak ideal. Ya, sehingga butuh persamaan untuk menentukan berapa sih ln gamma A dan juga berapa ln gamma B. Persamaan ini kemudian disederhanakan lebih lanjut atau diolah lebih lanjut oleh Hildebrand. Jadi ini sebelah sini Margules, sebelah sana adalah Hildebrand. Sehingga muncul persamaan untuk larutan reguler atau larutan reguler bahasa Indonesianya. Itu persamaan reguler, jadi persamaan yang mudah diprediksi perilakunya. Ln gamma A itu sama dengan suatu konstanta alpha aksen atau di sini omega itu sama saja maksudnya. Dan gamma A itu sama dengan omega dibagi dengan RT dikali dengan XB pangkat 2. Atau ini sama dengan omega dibagi dengan RT dikali dengan 1 dikurang dengan XA pangkat 2. Di mana omega itu adalah suatu konstanta interaksi parameter yang bergantung pada temperatur. Artinya temperaturnya berbeda, harga dari omega ini akan berbeda. Dengan cara yang sama, bisa digunakan untuk memperkirakan berapa harga dari koefisien aktivitas di komponen B. Ln gamma B itu sama dengan omega dibagi dengan RT dikali dengan XA pangkat 2. Atau sama dengan omega dibagi dengan RT dikali dengan 1 dikurang XB pangkat 2. Untuk ln gamma B ya, bukan ln gamma A. Jadi persamaan yang sama digunakan bisa untuk memprediksi berapa harga ln gamma A atau gamma A pada ujungnya berapa harga dari gamma B. Kita akan bawa persamaan sebelumnya untuk kondisi yang tidak ideal, kondisi di mana harga dari koefisien aktivitas ini tidak sama dengan 1. Dari persamaan yang untuk volume sebelumnya, P garis bawah M, ini tidak lain adalah energi bebas pencampuran per mol, itu sama dengan XA dikali dengan GA garis atas relatif, ditambah dengan XB dikali dengan GB garis atas relatif. GA garis atas relatif itu sama dengan GA garis atas dikurang dengan GA garis bawah standar sama dengan RT ln aktivitas A. Jadi persamaan ini sudah sering sekali muncul ya. Jadi mudah-mudahan Anda karena sering melihat bisa memahami dengan baik atau bisa mengerti. Ini sama dengan RT ln gamma A dikali dengan XA. Dalam kasus tidak ideal, non-ideal solution. Setelah itu disederhanakan lebih lanjut, atau diselesaikan lebih lanjut. G garis bawah M itu sama dengan RT XA ln XA ditambah dengan XB ln XB. Ini tidak lain kalau bisa dilihat ini adalah untuk pencampuran larutan yang ideal yang baru saja kita bahas pada sesi sebelumnya, itu sama dengan G garis bawah M ideal ditambah dengan RT dikali dengan XA ln gamma A ditambah dengan XB ln gamma B. Ini yang disebut dengan G excess atau penyimpangan dari keadaan ideal. Jadi ini ideal, ini penyimpangannya. Jadi untuk kasus tidak ideal, energi bebas pencampuran per mol itu sama dengan energi bebas pencampuran pada keadaan ideal ditambah dengan energi bebas pencampuran eksesnya. Dengan menggunakan persamaan yang tadi diusulkan oleh Hildebrand, ln
gamma A itu sama dengan omega dibagi dengan RT XB pangkat 2, disubstitusi ke ln gamma A dan juga ke ln gamma B, sehingga persamaannya menjadi XA dikali dengan omega dikali dengan XB pangkat 2. Ini juga sama, XB dikali dengan omega dikali dengan XA pangkat 2. Persamaan ini kemudian diselesaikan lebih lanjut menjadi seperti di bawah, diuraikan. XA ditambah dengan XB dikali dengan omega XA dikali dengan XB. Ya, bisa ya. Jadi persamaan ini menjadi seperti di bawah. Kita tahu bahwa XA ditambah dengan XB ini sama dengan 1 untuk biner, sehingga tinggal persamaan seperti di bawah ini. Artinya apa? G garis bawah M itu sama dengan RT XA ln XA ditambah dengan XB ln XB, tidak lain adalah GM perakaran ideal, ini GM excess. Ini dari persamaan sebelumnya. Dibandingkan persamaan di atas ini dibandingkan dengan GM itu sama dengan H garis bawah M dikurang dengan T garis bawah SM. Jadi kalau misalnya dibandingkan ini dengan di atas, ini sama. Artinya, di sini ada temperatur, di sini juga ada temperatur. S garis bawah M itu sama dengan R dikali dengan XA dan XA ditambah dengan XB dan XB. Dan H garis bawah M ini sama dengan omega dikali dengan XA dikali dengan XB. Atau dengan kata lain, HM ini sama dengan yang ini, SM itu sama dengan minus R seperti yang di atas. Dengan menggunakan hubungan GM excess itu sama dengan HM excess dikurang dengan TSM excess, dan juga untuk entropi dan entalpi, kita bisa mendapatkan hubungan atau kita bisa mendapatkan bahwa G garis bawah M excess itu sama dengan H garis bawah M excess itu sama dengan H garis bawah M, yang harganya sama dengan omega dikali dengan XA dikali XB, kemudian S garis bawah M excess itu sama dengan 0, karena yang ini tidak lain adalah harga dari SM perakaran ideal. Jadi SM perakaran ideal sama dengan S garis bawah M, pencampuran perakaran tidak ideal. Kalau misalnya itu sama, artinya S garis bawah M excess itu sama dengan 0. Persamaan sebelumnya dialurkan dalam bentuk kurva dengan mengambil harga omega di minus 4.000, minus 7.000, minus 10.000 dengan menggunakan persamaan seperti yang ini. Ini adalah untuk menghitung H garis bawah M, kemudian ini G garis bawah M, ini G garis bawah M excess. Kita lihat yang pertama mengenai aktivitas dari A dan juga aktivitas dari B-nya. Jadi aktivitas dari A, ini yang dilihat yang warna merah, ini aktivitas dari A. Untuk ideal yang warna biru ini. Kemudian kalau misalnya dimasukkan harga omeganya minus 4.000, dia menjadi menyimpang dengan garis putus-putus yang ada di bawah. Kemudian minus 7.000, garis putus-putus yang ada di tengah. Minus 10.000, garis yang tidak putus-putus. Warnanya warna merah. Dengan cara yang sama, juga dihitung untuk yang XB. Jadi XB ini dapatkan penyimpangan negatif, karena ini harga yang negatif. Makin tinggi harga, makin tinggi penyimpangannya, harga minus penyimpangannya, ini juga akan turun ke sini, bawah. Jadi makin minus harga omeganya, ini juga terjadi penyimpangan. Kalau misalnya harga omeganya sama dengan 0, dia akan menjadi ideal. Di mana ln gamma A itu sama dengan 0, sehingga gamma A itu sama dengan 1. Berikutnya untuk koefisien aktivitas juga sama. Yang ini untuk kasus penyimpangannya sedikit, minus 4.000, penyimpangan minus 7.000, ini minus 10.000, harga omeganya yang meningkat, negatif ya. Sebelah sana juga sama, untuk kasus yang koefisien aktivitas untuk B. Harga dari entalpi makin negatif harga ini, kita lihat persamaannya.
tentu saja harga dari entalpi ini juga makin negatif. Jadi makin eksotermik. Makin penyimpangannya makin besar, makin eksotermik, makin mengeluarkan panas. Jika penyimpangannya tidak ada panas yang keluarkan. Makin besar penyimpangan, makin mengeluarkan panas. Ini apa kasusnya sama dengan nelayan atau petani dengan petani? Makin penyimpangan antara nelayan dengan nelayan, ya, dan petani dengan petani, artinya di mana ikatan antara nelayan dengan petani itu lebih besar, terjadi makin panas ini. Kalau misalnya dibawa ke kasus manusia, mungkin tidak sama persis ya. Untuk kasus delta G, ini yang ideal, artinya makin penyimpangannya makin negatif, makin berlangsung dengan spontan, makin baik. Penyimpangannya negatif, makin berlangsung dengan spontan. Kalau bisa dibawa kehidupan sehari-hari, jadi enggak juga ya, enggak juga. Artinya orang cenderung dalam hal petani dengan nelayan ya. Kalau misalnya dilihat seperti ini, penyimpangannya makin negatif, artinya ikatan antara petani dengan nelayan itu makin kuat dibandingkan antara petani dengan petani, nelayan dengan nelayan. Tidak sama persis dengan kehidupan sehari-hari. Tapi kalau misalnya dibawa ke dalam benda, begitu penyimpangannya negatif, dia berlangsung dengan spontan dan juga menjadi lebih eksotermik. Ini contoh hubungan yang memperlihatkan deviasi negatif, tetapi ini bukan lautan reguler yang sebelumnya kita bahas persamaannya ya. Ini yang kita lihat berikutnya diprediksi dengan menggunakan persamaan Gibbs-Duhem untuk lautan yang non reguler di sini. Kalau misalnya lautan reguler tinggal dibuat saja, dia benar-benar mirror, benar-benar seperti cermin gitu. Penyimpangannya kalau misalnya di sini besarnya segitu, yang ini juga besarnya seperti itu. Tapi ini memperlihatkan bahwa dia penyimpangan negatif antara besi dengan nikel. Ini harga dari koefisien aktivitasnya kurang dari 1. Artinya dia nyimpang, harga koefisien aktivitasnya kurang dari 1, artinya dia nyimpang negatif. Berikutnya, kalau memperlihatkan penyimpangan yang positif. Bentuknya agak aneh di sini. Harganya sama seperti sebelumnya, tetapi yang sebelumnya negatif sekarang dibuat positif. Di sini untuk positif 4.000, positif 7.000, satunya semua joule. Ini positif 10.000. Jadi yang 10.000 ini penyimpangannya agak jauh seperti ini dibandingkan dengan ideal. Ini kondisinya kondisi ideal. Ini bisa memperlihatkan harga aktivitasnya lebih besar daripada 1 ini. Di tengah-tengah ini. Kemudian ini di mana harga dari omeganya 4.000, penyimpangannya positif. 7.000 penyimpangannya positif. Kemudian yang 10.000 ini yang besar sekali penyimpangannya. Dengan cara yang sama untuk melihat aktivitas dari B-nya, yang warna hitam, ini untuk yang B. Kemudian ini koefisien aktivitasnya lebih besar daripada 1. Ya, Anda lihat di sini 1, ini semua lebih besar daripada 1. Kemudian harga dari entalpinya, reaksinya membutuhkan panas. Untuk kasus lautan reguler nih ya, membutuhkan panas. Jadi ini bukan menghasilkan panas. Jadi kalau misalnya dipegang, dingin. Kalau misalnya dia berlangsung, dia dingin. Dia menyerapkan panas dari lingkungan. Kalau misalnya kita lihat dari harga delta G-nya, bisa saja yang warnanya yang hijau di atas ini, itu artinya untuk kasus omeganya positif 10.000 joule, dia memberikan harga yang positif. Artinya prosesnya tidak akan berlangsung dengan spontan, butuh energi dari luar. Jadi di sini juga terlihat bahwa reaksinya adalah reaksi endotermik, reaksinya adalah reaksi menyerap panas. Kemudian ini juga sama, masih membutuhkan energi dari luar, ini tidak berlangsung dengan spontan. Yang ini masih berlangsung dengan spontan ini, walaupun tidak begitu baik dibandingkan dengan ideal. Artinya deviasi positif ini lebih sulit dibuat atau berlangsungnya lebih sulit dibandingkan dengan deviasi yang negatif dari data-data energi bebas Gibbs dan juga dari harga entalpinya. Ini contoh penyimpangan yang positif, tapi tidak terlalu ekstrem. Anda lihat di sini harganya 10 ya, di koefisien aktivitasnya harga 10 ya, masih yang di bawah di sini. Artinya penyimpangannya masih seperti yang ini. Dan juga
kalau misalnya dilihat harga dari G-nya masih negatif, walaupun reaksinya secara umum membutuhkan energi di luar. Jadi pencampuran antara besi dengan tembaga, ini nyimpangnya adalah nyimpang positif, artinya kalau misalnya dilihat dari entalpinya endotermik, kemudian dilihat dari delta G-nya, ini sepertinya masih berlangsung secara spontan. Tapi prosesnya adalah proses penyerapan panas di luar, jadi butuh energi di luar supaya proses pencampuran ini bisa berlangsung. Persamaan yang keempat, dG itu sama dengan minus SG ditambah dengan VDP, sehingga dG dibagi dengan dt itu sama dengan minus SMXS. Sebelumnya kita sudah mendapatkan bahwa S garis bawah MXS itu sama dengan 0, sehingga dG dibagi dt sama dengan minus SMXS ini juga sama dengan 0. Jika ini sama dengan 0, itu artinya dG XS ini tidak merupakan fungsi dari temperatur. Artinya, berapapun harga temperaturnya, harga GAXS itu sama. GAXS pada temperatur T1 itu sama dengan GAXS pada temperatur T2. Atau kita bisa tuliskan R dikali dengan T1 ln gamma A pada temperatur T1 itu sama dengan R dikali dengan T2 dikali dengan ln gamma A pada temperatur T2. Ini sama dengan omega dikali dengan XB pangkat 2. Jadi kalau misalnya ini sama, kita bisa susun ulang ln gamma A pada temperatur T2 dibagi dengan ln gamma A pada temperatur T1 itu sama dengan T1 dibagi dengan T2. Artinya kita bisa memprediksi kalau misalnya dia larutannya adalah larutan reguler, berapa harga dari aktivitas pada temperatur yang lain. Kalau misalnya aktivitas pada temperatur yang satu diketahui, dengan menggunakan persamaan ini, kita bisa menghitung berapa harga aktivitas pada temperatur yang lain. Ini contohnya, jika di sini diketahui aktivitasnya, tentu saja kita bisa menghitung harga aktivitas pada temperatur yang lain. Dan ini terlihat bahwa makin tinggi temperatur, bahwa perilaku dari logam ini mendekati atau sama dengan larutan ideal. Makin rendah temperatur, dia akan menyimpang dari larutan ideal atau perilaku ideal. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.